Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang oksidasi alkohol. Yang A adalah alkohol primer. Ya, apa sih itu alkohol primer? Ya, alkohol primer adalah alkohol jika atom C yang mengikat OH diikat oleh satu atom C yang lain. Ya, oke, saya akan menjelaskan ya. Misalnya ada propanol. Ya, propanol itu seperti ini ya, CH3 CH2 CH2OH. Nah, ini namanya satu propanol ya. Alkohol ini ya disebut alkohol primer. Kenapa? Karena C yang mengikat OH adalah C yang ini ya. C yang mengikat OH adalah C yang ini. C yang ini hanya diikat oleh C yang sebelah sini ya. Jadi hanya diikat oleh satu atom C yang lain ya. Oke, jadi apa? Ini disebut dengan alkohol primer. Ciri yang lain apa? Letak OH di ujung ya. Ciri yang lain untuk alkohol primer adalah letak OH itu di ujung ya, atau di C nomor 1. C nomor 1 ya, di C nomor 1 itu apa? Berarti alkohol primer ya. Jadi misalkan ada ini namanya satu propanol. Nah, angka 1 ini ya menunjukkan letak OH. Angka 1 ini menunjukkan letak OH. Ya, berarti apa? Di alkohol primer. Karena satu propanol ya digambarkan seperti ini, berarti letak OH-nya di nomor 1. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain adalah misalkan 2 metil ya, 2 metil 1 butanol. Nah, letak OH di nomor 1. Nah, itu juga termasuk alkoholnya primer. Ya, jadi alkohol primer letak OH-nya di ujung atau di C nomor 1. Kemudian alkohol primer dioksidasi menjadi alkanal ya atau aldehid. Kemudian dioksidasi lagi akan menjadi asam karboksilat. Jadi kalau alkohol primer bisa 2 kali ya. Alkohol primer dioksidasi jadinya alkanal atau aldehid, dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Contoh ada CH3 CH2 ya, ini CH2OH ya. Jadi di sini hanya saya jabarkan ya, aslinya seperti ini CH3 CH2 CH2OH ya. Tapi H yang di sini saya jabarkan ke atas dan ke bawah ya. Ini untuk mempermudah penjelasan aja. Kemudian dioksidasi ya, oksidasi itu berarti sininya O ya, berarti ada oksigennya. Caranya gimana prosesnya ya, perhatikan di sini H sama OH-nya berikatan ya, H sama OH ini berikatan ya, membentuk H2O ya. Jadi kalau ada H sama OH berikatan membentuk H2O. Kemudian ya, di sini C mempunyai 2 tangan yang bebas. Nah, ini ya, ada 2 tangan ini otomatis dia nggak berikatan. O ini punya tangannya 2 ya. Jadi O ini akan ke sini kemudian diikat oleh C. Nah, jadilah seperti ini ya. Jadi O yang ini tangannya 2 ya, mengikat O seperti ini. Karena kalau O itu nanti tangannya 2 ya. Atau jadi apa? Jadi hasilnya gimana? Ya, hasilnya itu karena ini masuk ke sini ya, jadi seperti ini. Yang ini berarti saya tulis sebelah sini ya. Nah, jadinya apa? Ini namanya propanal ya. COH ini namanya aldehid atau propanal. Selanjutnya dari propanal ini ya, propanal ini saya reaksi oksidasi lagi. Nah, di sini ya, saya tulis di sini ada propanal, saya oksidasi lagi ya. Oksidasi lagi ya, bagaimana caranya? Ya, caranya ini di sini adalah apa? O-nya akan masuk ke sini. Nah, O-nya akan masuk di antara C sama H ya, membentuk COOH di sini. Jadi O-nya di sini. Nah, ini ya yang ini namanya propanal, yang ini namanya asam propanol. Ya, jadi alkohol primer dioksidasi jadinya aldehid atau alkanal, dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Nah, di sini satu propanol dioksidasi jadinya propanal, dioksidasi lagi ya dari propanol menjadi asam propanol. Oke, saya akan menjelaskan dari oksidasi satu butanol ya. Satu butanol termasuk alkohol primer ya. Kenapa? Karena letak OH di nomor 1
ya. Jadi letak OH nomor 1 namanya alkohol primer, ya. Intinya di sini apa? Oksidasi dari alkohol primer, ya. Jadi alkohol primer, kemudian dioksidasi, ya, itu jadinya aldehid, ya, atau alkanal, kemudian dioksidasi lagi, ya, jadinya asam karboksilat. Nah, ini, ya. Sini saya akan menjelaskan dari oksidasi 1-butanol, ya. Saya akan menjelaskan di sini adalah oksidasi dari 1-butanol. Ya, saya akan gambar di sini, ya. Ininya CH3, ya, CH3 strip, CH2 strip, ya, CH2 strip. C yang di sini, ya, hanya akan saya jabarkan, ya. Saya jabarkan ke atas, ya, sama ke bawah, kemudian sininya OH. Nah, ini sama aja dengan yang di atas 1-butanol. Kemudian kalau ini dioksidasi, ya, dioksidasi itu gimana, ya? Oksidasi di sini sama aja ada O-nya, ya. Prosesnya adalah apa? H yang di sini, ya, sama OH berikatan, ya. Berikatan menjadi apa? Menjadi H2O, ya, menjadi H2O plus, ya. Di sini C itu otomatis tangannya ada 2, ya. O-nya nanti masuk, ya. Jadi kalau saya gambar dulu biar lebih mudah, ya. Jadinya gimana? CH3, ya, CH2, kemudian CH2, ya, C hanya ke bawah, ya, misalkan hanya ke samping juga nggak apa-apa, ya. Nah, ini C-nya tangannya seperti ini sebenarnya, ya. O ini masuk ke sini, diikat jadi seperti ini. Nah, ini, ya. Jadi apa? Ini namanya 1-butanol, ya, namanya 1-butanol. Kalau dioksidasi ini jadinya butanal, ya. Oke. Kemudian karena ini mepet, ya, saya akan menuliskan lagi di bawah senyawa yang ini, ya. Ada CH3, ya, CH2, kemudian CH2, COH, ya. Ini dioksidasi lagi, ya, berarti pakai O lagi oksidasi, ya. Nah, O-nya ini, ya, masuk sebelum H, ya. Jadi untuk mudahnya apa? Kita tempelkan di sini, masuk sebelum H, ya. Jadi kalau saya tulis, ya, ini hasilnya gimana? Hasilnya CH3, ya, CH2, ya, O-nya ke atas ini, ya, C, O-nya ke atas, di sininya OH. Nah, seperti ini. Jadi yang butanal ini saya tulis di sini butanal, ya. Nah, butanal dioksidasi jadinya asam, ya, namanya asam butanol. Nah, ini namanya oksidasi, ya. Nah, kemudian ada peristiwa lagi namanya reduksi, ya. Reduksi berarti apa? Pembalikan. Jadi kalau asam butanol direduksi akan menjadi butanal. Butanal ini direduksi akan menjadi 1-butanol, ya. Jadi kalau oksidasi nanti arahnya ke depan, kalau reduksi nanti balik lagi, ya. Jadi itu adalah oksidasi dari 1-butanol. Oke, selanjutnya adalah oksidasi alkohol sekunder. Apa sih itu alkohol sekunder, ya? Alkohol sekunder adalah alkohol jika atom C yang mengikat OH diikat oleh 2 atom C yang lain, ya. Oke, di sini ada 2 propanol, ya. C yang mengikat OH adalah C yang ini, ya. Ini adalah C yang mengikat OH diikat oleh apa? C yang sebelah kanan dan C yang sebelah kiri. Nah, ini namanya alkohol sekunder, ya. Jadi alkohol sekunder adalah alkohol, ya, di mana C atom C-nya yang mengikat OH diikat oleh 2 atom C yang lain. Alkohol sekunder, ya, dioksidasi menjadi alkanon atau keton, ya. Jadi oksidasi alkohol sekunder akan membentuk senyawa alkanon atau keton, ya. Oke, di sini ada contoh 2 propanol, ya. 2 propanol dari yang ini, ya, CH3, ya. Yang H ini saya jabarin ke atas, kemudian O-nya ke bawah, sininya CH3. Oksidasi berarti O, ya. Nah, kemudian gimana reaksinya, ya? Reaksinya adalah apa? H
H yang ini ya, ini akan berikatan dengan OH yang di bawah. Ya. H sama OH berikatan jadinya H2O. Ya, H sama OH berikatan jadinya H2O. C yang ini ya, tangannya otomatis dua, masih dua. O akan masuk ke sini ya, diikat menjadi seperti ini. Ya, diikat menjadi seperti ini. Kemudian namanya 2-propanol ya. Nah, ini keton ya, CO. Nah, ini nanti namanya 2-propanol. Kalau misalkan sini 2-butanol akan membentuk sininya 2-butanol. Oke, ya, saya akan menjelaskan tentang oksidasi 2-butanol ya. 2-butanol ya, rumus nyawanya apa? Senyawanya strukturnya adalah CH3, CH2, CHOH, CH3. Ini termasuk adalah alkohol sekunder ya. Jadi 2-butanol ini termasuk alkohol sekunder. Alkohol sekunder. Ya. Kenapa alkohol sekunder? Ya, karena C yang mengikat OH, C yang ini ya, diikat oleh 2 atom C yang lain. Ya, ini OH-nya, C yang mengikat OH, diikat oleh 2 C yang lain. Ya, di sini OH, ini C-nya, diikat 2 C yang lain. Alkohol sekunder ya, dioksidasi akan membentuk keton, ya, membentuk keton atau alkanon, ya, ini namanya keton, ya, atau alkanon. Oke. Saya akan membuat oksidasi dari senyawa 2-butanol ini ya. Jadinya CH3 ya, CH2, kemudian C yang ini saya jabarin hanya ke atas, OH-nya ke bawah ya. Sininya CH3. Dia oksidasi berarti sininya O ya. Oke, menjadi apa ya? Oke, jadi prosesnya gimana ya? Prosesnya adalah H yang di atas berikatan dengan OH. Jadi H yang ini ya, ini berikatan dengan OH yang di sini. Ya. Ini membentuk apa? Ya, membentuk H2O. Ya, membentuk senyawa di sebelah kanannya H2O. Ya, plus kemudian reaksi selanjutnya gimana? Reaksi selanjutnya adalah O-nya akan masuk ke sini. Nah, dia punya C ini punya 2 tangan yang bebas ya, akan mengikat O. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya, sebelah sininya CH3 ya, CH2, C. Nah, ininya awalnya seperti ini dulu ya, kemudian sebelah sininya CH3 ya. Jadi awalnya kayak gini ya. O-nya ya, O-nya akan masuk ke sini. Jadi O-nya akan diikat di sini. Nah, ini O-nya. Ya. Namanya apa? Di sini namanya 2-butanol ya, butanol. Kalau sini ya, keton ya, 1,2 ya, ini namanya 2-butanol ya. Yang seperti ini namanya senyawa keton ya. Nanti pas kenapa 2-butanol ya namanya, nanti pas di tata nama senyawa keton. Oke, selanjutnya adalah oksidasi alkohol tersier ya. Apa sih itu alkohol tersier ya? Alkohol tersier adalah alkohol jika atom C yang mengikat OH diikat oleh 3 atom C yang lain ya. Nah, ini termasuk alkohol tersier ya. Kenapa ya? Ini karena atom C ya yang mengikat OH adalah C ini diikat oleh 3 atom C yang lain, 1, 2, 3. Ini namanya alkohol tersier ya, pada senyawa 2-metil 2-propanol. Alkohol tersier ini tidak dapat dioksidasi ya, karena tidak memiliki atom H karbinol ya. Jadi karena C yang ini ya, C yang ini tidak mempunyai H ya, tidak punya H, tidak punya atom H ya. Dia apa? Akhirnya apa? OH ini tidak bisa bereaksi ya. Jadi OH ini tidak bisa bereaksi. Jadi namanya apa? Kalau oksidasi alkohol tersier itu tidak bisa atau tidak bereaksi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan ya, cara cepat menentukan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Ya, alkohol primer ya, kalau secara pengertian aslinya adalah alkohol jika atom C yang mengikat OH diikat oleh 1 atom C yang lain. Ya, di sini C yang mengikat OH adalah atom C yang sebelah ini. Ya, dia hanya diikat oleh atom C yang ini. Nah, ini namanya alkohol primer ya, karena atom C yang mengikat OH diikat oleh 1 atom C yang lain. Nah, saya punya tips cepat ya, atau triknya ya. Intinya kalau alkohol primer gimana? Letak OH di atom C di atom C nomor 1.
Jadi misalkan namanya 1 propanol. Nah, ini berarti atom OH-nya di nomor 1. Ini pasti alkohol primer. Contoh yang lain, kalau saya buat namanya 2 metil ya, 1 butanol. Ya. Kalau sininya nomor 1 ya, di sini OH-nya nomor 1 ya, pasti dia alkohol primer. Ya, jadi alkohol primer kalau letaknya OH-nya di nomor 1 ya, pasti primer. Jadi kalau ada cabang ya, ya mungkin cabang itu di nomor 1 ya. Jadi selalu alkohol primer itu OH-nya di nomor 1. Selanjutnya alkohol sekunder ya. Letak pengertiannya aslinya adalah alkohol jika atom C yang mengikat OH diikat oleh 2 atom C yang lain. Contoh di sini ya. Nah, ini ada namanya 2 propanol ya. C yang mengikat OH ya, ini OH diikat C-nya yang ini ya, diikat oleh 2 atom C yang lain. Nah, ini namanya alkohol sekunder ya, atom C yang mengikat OH diikat oleh 2 atom C yang lain. Saya punya tipsnya ya. Intinya apa? Letak OH di atom C selain nomor 1. Jadi kalau C-nya selain nomor 1, itu apa namanya? Namanya alkoholnya sekunder. Contoh 2 propanol ya. 2 propanol berarti kan apa? Letak OH-nya di nomor selain 1 ya, entah 2. Kalau mau nomor 3 juga boleh. Nah, sekarang kalau ada cabang ya. Misalkan namanya 2 metil ya, 2 metil 3 pentanol ya, 3 pentanol. Nah, ini juga namanya alkohol sekunder. Yang pertama apa? Karena letak OH-nya di C selain nomor 1. Nah, ya. Tapi ya kalau ada cabang, berarti apa? Ini ada tambahan dibilang ya. Letak cabang ya, letak cabang ya. Letak cabang ya, kalau ada cabang, letak cabang tidak boleh sama, tidak boleh sama dengan ya letak OH. Letak OH. Ya. Jadi kalau kita namanya 2 propanol, dia pasti namanya alkohol sekunder. Kita misalkan ada 3 pentanol, ya, ini juga termasuk alkohol sekunder karena letak OH-nya di atom C selain nomor 1. Tapi kalau ada cabang ya, berarti apa? Pertama letak OH di selain C nomor 1, letak cabang tidak boleh sama dengan letak OH. Ya, misalkan ada cabang 2 metil 3 pentanol. Ini sekunder. Kenapa? Yang pertama letak OH selain di C nomor 1. Yang selanjutnya ini ada cabang ya. Ada cabang di mana cabangnya tidak boleh sama. Ya. Nah, ini alkohol sekunder. Selanjutnya adalah alkohol tersier. Ya, pengertiannya alkohol jika atom C yang mengikat OH diikat oleh 3 atom C yang lain. Nah, contohnya 2 metil 2 propanol ya. Ini C yang mengikat OH adalah yang ini. Ya, diikat oleh mana aja ya, ini OH-nya ini diikat oleh C ini, diikat oleh 1, 2, 3 ya, namanya alkohol tersier. Cara cepatnya, letak OH dan cabang sama. Nah, ini ada 2 metil ya, ini cabangnya 2 propanol. Nah, ini sama. Contoh yang lain ya, saya membuat misalkan apa? 2 metil ya, 2 metil 2 pentanol. Nah, ya ini juga sama. Letak cabangnya di nomor 2, letak OH di nomor 2. Ini adalah alkohol tersier. Ya, jadi kesimpulannya apa? Letak alkohol primer ya, letak OH-nya di C nomor 1. Kalau ada cabang ya berarti otomatis cabangnya akan di selain C nomor 1. Ya. Kalau alkohol sekunder yang pertama letak OH di C selain 1. Ya, entah 2, entah 3. Dan kalau ada cabang, cabangnya tidak boleh sama dengan letak OH-nya. Kalau alkohol tersier, letak OH dan letak cabang dan OH sama. Ya, ini dari kesimpulan cara cepat untuk menentukan alkohol primer, sekunder, dan tersier.